Kembali lagi di Deep Talk, tempat kita melakukan konsultasi bersama dengan para netizen, ya kan? Dan biasanya ini gue buka question box di IG, dan abis itu orang tuh cerita masalahnya apa, baru gue tukeran nomor gitu ya kan. Tapi untuk yang males cerita, misalkan gitu kan, misalkan lu males ngomong, misalkan lu pemalu atau lu introvert atau lu limbat, misalnya gitu, lu males cerita, lu bisa email juga. Lu tulis cerita lu yang panjang ke suratkeselaj@gmail.com gitu. Asal yang detail, karena tuh suka pendek-pendek banget gitu, kayak bang gue sebel sama pemerintah bla 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 bla, gimana kita bacain cuman kayak gitu doang ya kan. Cerita hidup lu yang kita cari adalah kekesalan lu yang pengen lu sampaikan tapi nggak bisa gitu. Identitas sudah pasti akan kita amankan gitu ibaratnya ya kan. Oke, ini gue akan nge-call lagi seseorang yang sejujurnya karena gue chattingan sama banyak caller, jadi gue bahkan gak inget masalah dia apa gitu ya. Dia tuh nge-reply question box gue tuh udah dari sekitar mungkin seminggu 2 minggu yang lalu, tapi gue baru call dia sekarang gitu ya kan. Terus gue janjian sih sama orangnya, coba ya. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa bro? Nama samaran juga nggak apa-apa? Oh nggak apa, nama asli aja. Nama asli aja santai ya. Nama asli santai. Oke, nama asli siapa? Didit ya, gue Didit. Didit, oke. Nomor induk KTP boleh minta, Dit? Tuh jangan ya, terlalu private itu ya. Jangan enggak. Gue nggak mau daftarin lo ke pinjol, Dit, tenangnya Dit. Ya. Nah, Dit, jujur gue kan kita udah lama ya, lu nge-reply gue tuh udah lama, jadi gue juga udah lupa gue masalah lu apa. Masalah lu apa ya? Masalah gue tuh lebih ke ini sih, Ja. Kan gue ngikutin banget lah ya YouTube lah, terutama karena gue cukup kurang pro lah kalau di medsos ya, Oke. atau apapun itu. Jadi gue ngikutin banget YouTube lu dari awal. Thank you Edit ya. Podcast Kesel aja itu makasih. muncul gitu kan. Sampai di momen sekarang gue lihat kan lu punya session di talk ya, yang kayaknya lebih mengarahnya itu menurut gue insightful banget gitu, Ja. Gitu. Cerita-cerita orang gitu ya. Experience-nya teman-teman yang cerita di sana gitu ya. Menurut gue dan terakhir konten tentang ani-ani itu gitu. Itu yang nge-trigger gue buat kayaknya gue bisa share deh gitu. Oke. As experience gue gitu ya. Oke. Berarti lu ada pengalaman dengan ani-ani juga gitu, Dit? Kalau dibilang pengalaman, nah ini yang gue DM waktu itu ya, ini gue malah bingung kategorinya itu apakah, tapi kalau menurut gue pribadi ya levelnya kayaknya bisa lebih parah dari ani-ani dah gitu. Oh, lebih parah dari ani-ani? Menurut gue gitu, gue gitu ya, karena damage-nya itu bener-bener apa ya, mungkin berkepanjangan bisa dibilang gitu kali. Oke, coba ceritanya gimana, Dit? Dari lu awal kenal dulu sama nih cewek nih. Gue cerita dari awal dulu ya, Jak. Experience gue tuh lebih ke arah sebenarnya sih lebih ngulik ke relationship-nya sih, Jak. Iya. Gue ke-trigger banget sama konten terakhir yang gue lupa, yang dari Purwokerto tuh, mas-mas kemarin. Iya benar. Kayaknya relate banget deh gitu. Dan gue kayaknya pengen, tapi gue disclaimer dulu, Jak. Gue ngobrol ini sih sebenarnya bukan buat justify ya tentang kata-kata ani-ani yang kebanyakan dipakai di sekarang, tapi gue disclaimer, gue cuman pengen semoga di luar sana cowok-cowok goblok modelan gue dulu gitu bisa aman gitu, nggak terjadi lagi. Lebih ke sono sih. Pengennya lebih ke sono gitu. Nah jadi as experience, tapi ini kalau misalnya agak ngelebar, lu bisa agak sedikit cut off gue ya, Jak. Ya nggak apa-apa, aman, cerita dari awalnya, Dit, nggak apa, Dit. Oke. Jadi gue dulu masa pacaran, kenal gue cukup bukan cowok yang punya banyak pacar lah ya. Ibaratnya cukup katro kali lah bahasanya gue gitu. Jadi pacaran cuma beberapa orang. Nah satu momen gue ketemu saat sekolah waktu itu ya, pacaran satu orang, satu cewek ini gitu, yang menurut gue secara frekuensi masuk lah gitu buat bisa jalin hubungan waktu itu gitu ya. Pacaran gue persingkat aja ya, Jak. Ya lu kenal di mana, Dit? Kenal dulu.
kenal gue di sekolah waktu itu SMA kelas 3 ya gue kenal. Oke, berarti lu satu sekolah sama cewek ini. Satu sekolah. Oke. Benar. Mm-mm. Satu sekolah. Jadi gue kenal pacaran kurang lebih 2 tahun lebih, hampir 3 tahun lah. Setelah lulus. Waktu itu memang gue ngambil keputusan buat komitmen itu cukup cepat ya. Jadi akhirnya milih untuk nikah ya setelah itu ya. 3 tahun setelah SMA tuh? Gimana? Ya 3 tahun setelah SMA lu udah memutuskan buat nikah gitu? Betul. Oh ya, lumayan cepat. Gue waktu itu nganut konsep gini aja, nganut konsep kayaknya better pacarannya after nikah deh. Gitu. Iya, iya. Kurang lebih gitu deh. Akhirnya berjalan, tapi di masa pacaran ini sebenarnya gue ada nyium bau-bau yang udah nggak enak ya. Bahkan udah menurut gue sih kalau di momen di masa sekarang ya, gue di masa sekarang kayaknya momen itu gue bakal cut off langsung deh. Tapi makanya gue balik ke disclaimer gue hanya nggak mau ini kejadian di cowok-cowok di luar sana gitu ya. Oke. Karena memang cowok punya tanggung jawab yang besar. Semoga ini nggak kejadian buat pelajaran lah. Oke. Dan gue berarti dulu gue tetap keep going gitu, ja. Oke. Dengan udah nemuin tanda-tanda keani-aniannya gitu ya. Nah, yang gelagat gak enaknya nih lebih dari kayak ini kayaknya matre deh, atau ini kayaknya centil deh orangnya ke orang cowok lain, atau apa yang lu rasain? lebih ke matre sih, ja. Oke. Jatuhnya lebih ke jatuhnya lebih ke matre ya. Karena ya gue balik lagi gue mas-mas biasa gitu ya yang ini juga apa sih ceweknya juga ya dari golongan-golongan biasa lah. Iya, iya, iya. Oke, Lebih terus ke matre sih, ja. Jadi gue nemuin case akhirnya kayak dia mungkin bisa dibilang apa ya, pacaran kali ya. Atau jalan sama orang yang di waktu itu lebih tua jauh dari usia kita gitu. dan lu ngegapin. Ngegapin dan akhirnya gue konfrontasi dan ya si cewek ini ngakuin gitu. Oh, dia ngakuin. Bentar, lu proses ngegapin dulu gimana deh proses ngegapinnya? Proses ngegapinnya itu lebih ke arah banyak hal-hal yang gue rasa janggal. Misalnya waktu kayak gue mau jemput dia gitu ya, Ja. Nggak bisa nih lagi bantuin, kebetulan orang tuanya waktu itu punya warung makan lah ya. Lagi ngebantuin nyokap nih gini gitulah. Dan pada satu momen gue emang udah ini kayaknya reasonnya kayak udah nggak masuk gitu. Aneh gitu menurut lu? Udah aneh lah, udah kemana-mana gitu. Alasannya udah menurut gue waktu itu kayaknya udah nggak bisa gue terima deh. Akhirnya gue nyamper gitu aja, dan memang ternyata kata nyokapnya nggak ada gitu. Anaknya jalan gini-gini. Gue selidikin dan akhirnya ngegapinnya itu waktu itu bahkan sampai waktu itu sih gue berpikir ini karena lingkungan ya, Ja. Karena memang circle-nya memang cukup bebas lah ya dalam segi sosialisasi sama orang-orang yang mungkin lebih tua di umurannya dia gitu. Oke. Sampai ngegapin dia nginep di hotel by the way ya, tapi sama temen ceweknya. Oke. Sama temen ceweknya, dan temen ceweknya ini punya pacar lah bahasanya. Nah, gue nggak tahu kalau gue nggak ngegapin malam itu kejadian case-nya sampai di titik mana. Ya mungkin gue kecepatan ngegapnya lebih ke kecepatan, Ja. Tapi dari hasil ngegap itu yang bersangkutan ngakuin bahwa memang iya sering diajak jalan sama si om inilah gitulah ya, bahasanya begitu deh. Bahkan ekstrimnya lagi gue sampai tanya, udah sampai berhubungan yang ke arah sana gitu, dan iya dia mau ngakuin itu, Ja. Tapi yang di hotel lu nggak ngegapin tuh, lu nggak datang ke sana? Gue datang ke sono, cuma waktu itu dia sama temen ceweknya ini doang berdua. Oh, jadi si emang jujur. Belum ada waktu itu. Oke. Gitu deh. Akhirnya kegap sama gue, yang bersangkutan ngakuin, bahkan berapa kali berhubungan pun itu sampai diakuin ke gue aja. Kok lu bisa nebak dia sama om-om bukan kayak
selingkuh biasa sama cowok lain gitu? Apa petunjuknya? Gue waktu itu lihat dokumentasinya aja. Kebetulan waktu itu gue kan tinggal di daerah ya, Ja. Kalimantan Timur lah ya. Salah satu daerah di Kalimantan Timur. Karena waktu saat ada event band dari Jakarta gitu ya, itu kan di tempat gue dulu pasti rame banget lah gitu. Nah di momen itu yang dia ngomongnya waktu itu alasan bla 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 gitulah, dan kemudian gue nemuin di handphonenya dia itu waktu itu ada dokumentasi sama cowok, dan cowok ini ya bisa dikategorikan kalau gue lihat secara fisikly ya om di waktu itu gitu. Dan lo konfront di situ di tempat. Yes, dan gue konfront di situ dan akhirnya mengakui gitu, Ja. Anjir, dan itu setelah pacaran 3 tahun ya, Dit? Ya jalan 2 tahun kayaknya, Ja. Tahun kedua lebih lah. Oke, nah terus lu konfrontnya ngomong langsung berarti kan? Gue ngomong langsung. Oke, terus reaksi lu gimana abis dia ngaku? Ya reaksi gue pasti kecewa lah, Ja. Reaksi gue pasti kecewa. Cuman waktu itu makanya ya gue bilang mungkin gue bukan goblok lagi deh, kayaknya lebih ke arah dungu deh, Ja. Jadi karena gue jalannya udah 2 tahun dan gue anggap hubungannya udah serius, jadi ya dengan rasa kekecewaan gue bisa maafin itu. Oh iya, lu udah cinta banget dah ibaratnya, jadi lu maklumin gitu ya. Dengan harapan dia berhenti, ya, asal kamu berhenti ya gitu kan. Betul. Gitu sih, Ja, lebih ke arah situ gitu. Terus? Berlanjut, Ja, akhirnya tahun ketiga dan segala macam, yang bersangkutan juga say sorry lah ya, nggak ngulangi dan segala macam. Oke dah, kita lanjut sampai ke tahap yang lebih serius, akhirnya kita nikah. Oh, sampai udah nikah. Yes. Berarti lu nikah muda tuh, Dit ya? Yang bikin krusial sebenarnya kalau gue lihat cerita-ceritanya teman-teman, mungkin kan hal-hal seperti ini udah di cut out mungkin hanya sebatas, bahkan belum ada status pacar bahkan. Yang sering lu bilang kayak FWB-an deh gitu deh bahasanya gitu ya. Mungkin akan selesai sampai di sana, tapi di gua waktu itu gua lanjutin, Ja. Ini umur berapa, Dit? Waktu nikah? Waktu nikah itu gue umur 21, Ja. Muda gila ya, muda banget itu, Dit, buat nikah, Dit, buat gue ya. Parah, bener. Karena itu tadi, Ja, nganut konsep, udah deh mending pacarannya ntar setelah nikah deh, kayaknya lebih asik deh gitu, bisa berjuang bareng gitu kan, bayangan manisnya kan begitu kan ya, Ja. Iya, dan itu berarti pas nikah posisi dia janji, Dit, yaudah ayo kita nikah, aku gak akan lagi kayak kemarin. Dia ngomong ada statement itu dong. Betul sekali. Oke, terus itu nikah nih. Caranya cukup meyakinin gue sih, Ja. Caranya cukup meyakinin gue, dan gue keep itu dari keluarga. Seolah nggak terjadi masalah, ya udah kita lanjut terus gitu. Terus lu nikahin lah cewek ini. Oke, gue nikahin, berjalan tahun awal 1-2 tahun pernikahan, gue ya masih asik-asik aja karena kita sama-sama kerja gitu ya. Tapi kebetulan gue kerja agak jauh, Ja. Perjalanan dari tempat asal gue mungkin butuh 3 hari 3 malam ya, karena waktu itu jalur ke sana nggak ada jalur darat, gue harus lewat sungai, pakai kapal lah gitu. Jadi intensitas ketemu pun juga cukup jarang. Jarang banget lah, jarang banget. Berjalan waktu ini sebenarnya gue akhirnya di tahun pernikahan ketiga keempat itu gue kayak dejavu lagi, Ja. Karena akhirnya waktu itu saat tahun ketiga keempat kerjaan gue udah balik ya, gue udah balik ke kota asal, kerja jadi lebih dekat, gue bisa pulang tiap hari, dan kebetulan waktu itu gue nyambi kuliah, jadi kerja sambil kuliah. Gue nyium belagat yang balik lagi nih ya di masa pacaran nih gitu. Dan ya itulah ya, dulu gue bener-bener nggak tahu nih orang bilang cinta apaan sih gitu, bahkan gue nggak ngerti artinya gitu, Ja. Gue ngerti hanya gue jalan based on responsibility ya, tanggung jawab karena gue udah nikah gitu. Beberapa kali gue temuin lagi hal yang sama, dan perlu gue informasikan, yang gue temuin ini nggak hanya dengan satu cowok. Tapi ada beberapa cowok gitu ya. Gue nemuin contoh kecil ya, gue cerita teknisnya yang akhirnya gue temuin lagi di pernikahan keempat waktu itu.
dia selfie foto gitu kan sama cowok di ini kayak lu lagi nungguin take off pesawat lagi di dalam gitu ya, udah onboarding gitu. Oke. Selfie gitu. Nah itu hal-hal begitu yang gue Aneh, temuin gitu iya, ya. iya, Yang waktu janggal itu kan. reasonnya dia adalah dia lagi perjalanan dinas ceritanya gitu. Oke. Dan itu ya gue dengerin dulu dah, gue simak gitu ya. Sampai akhirnya yang bersangkutan ini dapat kasus lah ya, dapat kasus di kerjaannya dia lah, dan itu berurusannya sama sampai ke ranah hukum waktu itu. Si istri lo atau si cowok ini? Gimana Cak? Yang kena kasus siapa? Ya si istri gua ini dulu. Oke. Terus. Nah kan tadi di konsep awal kan sebenarnya gue bilang ini agak ke arahnya agak ke matre nih kan. Nah kan ternyata gue juga mungkin waktu itu secara penghasilan mungkin menurut dia gue masih kurang kali aja, karena emang jujur masih struggle. Lalu dia juga dengan beberapa cowok dan akhirnya sampai kematrian ini sampai ranahnya ke arah situ gitu aja, ke arah yang ke pekerjaan yang urusannya hukumnya sama pidana gitu. Oke. Nah inilah di momen ini akhirnya ketahuan, jadi kayak damage combo aja gua harus tahu dan dia melakukan hal yang sama lagi gitu ya, dengan saat masa pacaran dulu. Yang kedua gua harus nerima kenyataan bahwa akhirnya dia bermasalah di pekerjaan yang sampai-sampai ini ranahnya ke hukum gitu. Dan akhirnya waktu itu ngerusak mental gue banget ya. Kok bisa sampai ke hukum? Dia ngapain emang? Intinya ada penggelapan lah aja, kesana lah ya, arahnya kesana. Dan dia terlibat gitu, dia terlibat. Iya, dan terlibat, dan nominalnya cukup gede waktu itu. Dan itu bener-bener gue ngerasa jadi suami paling goblok dah kayaknya. Gue nggak bisa kontrol, ternyata gila di masa itu istri gue bisa segitu ekstrimnya gitu. Ya, sedangkan dengan pola hidupnya dia. Dan gaji lu ya gaji orang umur 23 gitu kan, seberapa banget gitu ya. Iya, tapi udah 4 tahun pernikahan. Iya, 4 tahun pernikahan, gue usia 25-26. Ya masih merintis lah, kecuali lu bocah perintis ya, Ryu Kintaro mungkin udah tajir umur segitu. Tapi kan rakyat biasa gitu kan, kalau lu bukan Rafathar ya 25 sih. Gue juga masih UMR kayaknya umur segitu ya kan. Betul. Nah akhirnya ya ngalamin itu aja. Itu mental gue hancur banget. Gue bener-bener bingung harus gimana ya gitu. Di satu sisi gue ngerasa dihangatin lagi untuk yang kedua kalinya, tapi di satu sisi gue harus terima kenyataan kalau ini urusannya sama hukum nih gitu. Iya. Tapi akhirnya itu bisa kita lewatin, dan disitulah gue bilang mental gue rusak, dan akhirnya gue kecenderungannya pengen ngebales ya. Oke, iya, karena lo dendam. Karena gue nggak ngapa-ngapain coy gitu. Gue bener-bener kerja tulang punggung ya, sebagai ya mas-mas biasa lah, harus ngalamin begini gitu. Dan kayaknya gue nggak pantas deh pertahanin modelin begini deh gitu. Dia akhirnya di situ. Akhirnya di situ. Dia ngaku lagi nggak? Tadi foto pesawat itu dia ngaku lagi atau dia kali ini stick sama kebohongannya gitu maksudnya? Ngaku sih enggak, dan akhirnya gue agak skip ceritanya aja. Sebenarnya gue ngegapin lagi, dan gue ngegapin itu bahkan depan mata gue ada cowoknya. Depan mata lu, bukan dari handphone lagi nih? Nggak, depan mata gue benar-benar nyamperin, dan waktu itu dia nipu gue berangkat kuliah malam ya, karena waktu itu gue sambil kerja, gue berangkat kuliah malam, dia ngomongnya pulang ke rumah orang tuanya karena pengen ngebantuin dan segala macam. Ternyata polanya hampir sama aja kayak yang waktu pacaran, dan gue gapin, dan di situ bener-bener yang gue bilang mental gue rusak ya. Gue bener-bener bisa sampai ngehajar si cowok, udah orang kayak orang kalap lah aja, sampai gue nggak sadar waktu itu. Oh, lu berantem tuh, pukul-pukulan tuh, Dit? Ya, tapi lebih ke gue yang mukulin sih sebenarnya, karena gue udah kayak orang kesurupan waktu itu lah aja. Mulai dari situ, setelah itu kan kejadian yang kasus di kerjaannya dia gitu ya, dan gue sempat lost contact karena dia harus ngejalanin proses hukum dan segala macam. Tapi setelah itu yang tadi konsepnya gue pengen ngebales nih gitu,
Jadi kagak jadi Ja, jadi balik lagi gitu. Jadi baikan lagi. Baikan, tapi di belakang itu gue main sih sebenarnya gitu ya, karena dendamnya masih ada gitu. Oh, lu Dendamnya main masih ke ada. perempuan lain juga gitu maksudnya. Heeh. Oke, terus Bahkan gue ngebalasnya mungkin bisa dibilang lebih ekstrim daripada yang dia lakuin sebenarnya, dan itulah momen titik krusialnya sebenarnya Ja. Jadi gue sengaja untuk biar itu ketahuan dan akhirnya ngebalas nyakitin nih si dia nih gitu. lebih ekstrimnya gimana dia Dimana udah waktu itu Heeh. lebih ekstrimnya ya sebenarnya konsepnya sama lah ya, sama-sama berkhianat lah ya sebenarnya. Cuman teknisnya mungkin gue agak frontal dan agak ekstrim di hasilnya gitu. Maksudnya gimana tuh? Agak ekstrim di hasilnya maksudnya gimana tuh? Agak ekstrimnya tuh bener-bener kan, kalau dia kan mungkin main belakang aja. Nah, Iya. gue main di belakang tapi gue tunjukin gitu. Lu terang-terangan gitu. Iya, gue tunjukin gitu, lebih ke situ. Oke. Ya intinya itulah, itu teknisnya mungkin gue bisa agak skip karena terlalu panjang mungkin Oke. ceritanya. Terus. Ya. Terus akhirnya ini yang bikin sebenarnya jadi titik kusutnya itu di sini Ja. Ya. Dan gue bisa bilang dendam itu merusak gue ya akhirnya. Udah mah mental gue rusak, cara gue nyelesainnya juga ngerusak gue sendiri ternyata gitu. Dendam gue ngerusak, dia diperlakukan seperti itu saat dia di titik dropnya dia dengan tadi ada masalah di kerjaan yang sampai ke ranah hukum ya, dan konsekuensinya harus jalan. Itu jadi playing victim kali ya bahasanya. Jadi kesalahannya kayak pindah ke gue aja gitu. Seakan-akan gara-gara lu ini semua gitu. Betul. Nah itu Ja. Jadi sebenarnya mulai dari situ. Nah ini yang gue pengen ceritain sama lu yang akhirnya hubungannya dengan Ani-Ani. Ternyata gue nemuin konsep gini Ja. Kan sepengetahuan gue, Ani-Ani itu kan berangkat dari kondisi finansial biasanya. Yang pertama kondisi finansial, yang kedua kondisi keluarga mungkin ya, intern broken home yang sering lu bahas lah gitu kan. Lebih ke arah sono biasanya berangkatnya kan lebih dari situ. Nah ini gue nemuin satu hal unik. Saat di momen benang kusutnya terjadi, ada satu momen lagi yang itu bener-bener jadi pukulan telak buat dia. Waktu itu akhirnya karena kita udah nikah waktu itu jalan 7 tahun ya, jalan tahun ke-7, dan itu akhirnya kita coba untuk periksa aja kenapa sih kita belum punya keturunan nih gitu ya. Oke. Dan vonisnya dokter itu yang akhirnya bikin semuanya jadi tambah ruwet akhirnya. Oke. Ternyata dia divonis nggak bisa punya keturunan. Vonisnya adalah tuba falopi ya, dan itu gue tanya waktu itu benar-benar ngobrol pribadi sama dokternya, itu bisa terjadi karena pola hidupnya dia sebenarnya sehat-sehat aja, itu terjadinya karena yaitu tadi ada seks bebas di situ. Anjrit. Kemudian mungkin kebersihannya kurang, dan akhirnya itu jadi makin kusut kan Ja. Lu bayangin akhirnya kesalahannya kayak pindah ke gua semua aja. Seakan-akan gitu ya. Seakan-akan gitu. Jadi gua harus nerima keadaan begini nih gitu. Tapi yang paling gokilnya gitu ya, makanya gue bilang akhirnya konsep menuju ke arah Ani-Ani itu muncul dari hal itu Ja. Muncul dari sebuah vonis itu yang gue rasa. Oh malah itu men-trigger dia untuk jadi Ani-Ani. Menurut gue seperti itu. Akhirnya kan saat vonis itu muncul kita masih running Ja. Gobloknya gue di situ. Ini udah setelah ranah hukum tadi nih? Udah selesai. Oke. Masih lo maafin. Dia udah bebas lagi gitu. Akhirnya udah normal bekerja lagi ya, melanjutin karirnya lagi. Vonis itu muncul dan gue tetap lanjutin namanya orang. Oke. Mulai dari situ kegilaannya lebih ekstrim lagi Ja. Ngapain lagi dia? Selingkuhnya gue udah nggak bisa ngitungin kali ya Ja. Banyak banget dan dengan orang yang berbeda-beda gitu. Gue nggak paham objektifnya apa ya. Makanya gue bilang ini gue penamaannya apa ya? Kalau Ani-Ani mah jelas gitu ya. Objektifnya adalah duit value gitu. Value secara materi gitu kan ya. Nah ini value juga dicari, tapi dia tetap pertahanan dan mau juga sama gue biar hidupnya terlihat normal, punya pasangan. Oke. Tapi juga ada kecenderungan ke arah
Lu paham gak sih kayak ini aja, kayak orang hyper kali aja. Iya mungkin ya. Tapi dia dapat duit nggak dari selingkuhnya? Kalau enggak dia mungkin bukan aneh-aneh ya, selingkuh aja gitu. Apa gimana nggak tahu juga ya. Dapat duit ya. Dan Dapat duit ya. Ini belum selesai, nanti di final akhirnya gue Oke. akan bicara satu plot twist yang Oke. bener-bener boom banget menurut gue setelah gue tahu gitu. Oke, coba lu terusin dulu deh. Oke, ini berangkat sampai sini aja. Udah kita Iya. running dan segala macam. Gua masih dengan kegoblokan dan kebodohan gua gitu kan. Dengan dungu yang super lah. Gua rasa udah gua dulu itu benar-benar masih pertahanin based on tanggung jawab gitu ya. Based on tanggung jawab, gua jalan running. Gua sebenarnya tahu cheatingnya dia di belakang gua seperti apa. Ya udah, gua bodo amat deh udah. Kasarnya gua berpikir ya udah. Even kita jalan bareng seperti ini, gue sebenarnya udah nggak ada feel lagi gitu. Iya. Ini Ini mau apa, gue juga udah nggak peduli. tahun keberapa itu? Sampai di satu momen gue bener-bener gimana aja? Tahun keberapa itu? Udah tahun ke 8 aja. Oke. Hampir ke 9. Oke. Hampir ke 9 tahun. Lalu akhirnya gue udah gedek, gue berpikiran ya waktu itu alhamdulillah mungkin karir gue juga udah cukup bagus ya, dan gue cukup settle lah waktu itu posisinya. Gue gedek banget sampai momen yang nggak gue sangka-sangka itu bener-bener, lu bayangin deh Jak, pasangan ya kan suami istri tidur bareng gitu ya. Dia nyangka gue tidur, terus tiba-tiba dia bisa video call cowok di samping gue. Gila banget ya. Gak ngomong aja gitu, gak ngomong, cuman lihat-lihatan gitu ya, cuman lihat-lihatan. Dan akhirnya gue ngegapin itu bener-bener gue balik badan, gue ambil handphonenya, oh sampai seperti ini ya gitu. Dan akhirnya di malam itu juga gue cabut dari rumah, gue gak pernah balik lagi. Udah tuh pisah tuh. Jadi di tahun ke-9 itu finalnya gue udahlah gue tinggalin semua, gue gak ada mikir gimana-gimana. Terserah lu lanjutin hidup lu, ntar gue yang ngurus semuanya, gue yang selesaiin, gue bilang gitu. Seiring berjalan waktu, nah ini aja kegoblokan gue itu masih muncul di situ. Ini yang gue bilang, gue nggak mau hal-hal begini kejadian di cowok-cowok lain ya, karena nangkep histori sebelumnya yang mungkin wah lagi cinta-cintanya banget nih, padahal dulu juga nggak tahu cinta artinya apaan sih gitu ya. Iya. Apa kegoblokannya? Gue beberapa kali akhirnya saat udah pisah ya 3 tahun 4 tahun pisah, gue masih dia kontak gue, atau sebaliknya atau gue kontak dia hanya say hello dan segala macam dengan konsep kita akan tetap berteman. Oke. Nah, fuck, rumit juga itu udah pisah tuh posisi itu padahal kan. Rumit banget ya Jaya. Lumayan rumit nih. Iya. Rumit. Jadi beberapa kali gue berpasangan akhirnya harus gagal karena gue masih nyangkut. Nengok spion ya. Iya, benar. Gue masih nengok spion, rasa dendam gue masih muncul. Yang gue pikir dendam gue itu waktu itu di satu sisi ya, gue berpikir dendam gue muncul dalam hati gue ngomong gini, mampus lu kan, nggak bisa kan lu lepas dari gue kan. Ada ego itu juga. Cewek modelan lu kalau nggak gue gitu. Tapi di sisi lain juga muncul juga ngerasa bersalah, gue masih tetap ke bawah waktu itu. Kasian juga ya, kok dulu gue tinggalin sih kondisi dia begitu. Tapi kalau gue timbang-timbang sama cheatingnya dia, kayak goblok aja, kayak gue masih bertahan gitu ya. Iya, serba salah juga banyak. Maksudnya lu 9 tahun juga bareng gitu kan. Tuh, wasting time gue udah luar biasa, gak keukur lagi aja gitu dengan waktu selama itu, dan gue goblok doang isinya gitu. Akhirnya di beberapa pasangan gue failed ya gara-gara itu, dan di final sekarang alhamdulillah gitu ya, gue pasangan gue yang sekarang benar-benar bisa nimbangin itu, dan bahkan tahu kita coba beneran nih benang kusutnya nih gitu. Alhamdulillah. Lu udah nikah lagi berarti? Iya aja. Lu pasti berarti udah nikah sama yang baru kan? Udah alhamdulillah udah. Ya, alhamdulillah. Sama yang baru sekarang udah running 5 tahun udah. Alhamdulillah. Ya kemarin gue saat ini kan gue info aja, sorry anak gue sakit gitu. Oh iya benar. Dan di sini plot twist itu mulai bermunculan ya. Oke. Kebetulan pasangan gue yang sekarang ngebantu gue banget ya buat ngebenerin mental gue dari histori gue yang dulu gitu. Dia
dia coba cari tahu, coba support gue, ini seperti ini seperti ini gitu ya. Dan akhirnya plot twistnya di sini banyak banget kebuka yang akhirnya gue, wah gila ya, gue sedungu itu dulu gitu. Jadi pasangan gue sekarang banyak nemuin artefak-artefak zaman dulu yang sebenarnya cheatingnya itu bahkan lebih gila lagi sebenarnya daripada yang gue gapin sendiri gitu. Oke, yang misalnya? gapin sendiri tuh mungkin hanya beberapa momen krusialnya doang karena emang udah apesnya aja gitu. Tapi ternyata pasangan gue yang sekarang bisa ngorek-ngorek ke sono gitu ya, entah infonya dia dapat dari mana, udah bener-bener udah kayak intel lah ya. Dan akhirnya gue kaget banget, dan itu akhirnya kayak alam semesta itu kayak mendukung gue aja. Jadi plot twist yang paling gilanya yang gue temuin adalah dulu dia ada sahabatnya dia lah ya, CS kentolnya dia yang selalu nutupin kelakuannya dia di masa dulu saat bareng sama gue. Kebetulan CS-nya ini ketemu sama gue karena harus join di company gue sekarang gitu aja. Oke. Dan akhirnya ini Mas, gue mau say sorry ya, kayaknya saat kerja bareng sama lu begini, gue benar-benar nggak nyaman deh kalau gue nggak sampein ini gitu. Walaupun ini udah bertahun-tahun yang lalu, tapi gue pengen pengakuan dosa deh katanya. Jadi, nah ini plot twistnya ya ternyata dulu saat sama gue si CS-nya ini ngebuka semuanya. Ternyata dulu mantan istri gue ini dulu setiap dia urusan kantor ya, dinas urusan kantor, itu pasti selalu ditemenin sama satu cowok yang berbeda-beda di setiap kotanya. Oke, anjrit. Problematik ya berarti ya. Dan problematik banget ya. Gue nggak tahu objektifnya apa, materi ada di situ. Hypersex juga mungkin kayaknya ada di situ dah. Karena ada satu cowok yang menurut gue secara finansial juga nggak oke gitu. Kalau dia mau cari dari sisi materinya gitu ya. Dan itu banyak banget dijelasin sama sahabatnya ini. Sahabatnya hanya minta maaf. Dan yang paling gokilnya lagi nih ya. Si sahabatnya ini satu momen ngantarin dia, nemenin dia dinas di salah satu kota di Kalimantan Timur. Dan di malamnya gitu ya, saat udah kerjaan selesai, dia ini katanya minta anterin ke salah satu lokalisasi aja di kota itu. Oke, untuk? Katanya ada temennya atau orang tua angkatnya di sana yang tinggal di dalam lokalisasi komplek itu. Mungkin kan di namanya lokalisasi kan ada banyak rumah warga kan juga ada ya di sono ya gitu. Nah, temennya ini nganterin ke sana malam dan katanya nggak usah dijemput, dia nginep di sana di tempat lokalisasi itu orang tua angkatnya ini katanya gitu ya. Dan sahabatnya ini cerita ke gue, tapi yang bikin gue kaget Mas katanya, pas besok paginya gue jemput ke rumah orang tua angkatnya, dan orang tua angkatnya itu kayak ngasih dia duit ya, cash gitu ya. Nih ya yang malam tadi gitu. Lu nangkep nggak arah gue kemana? Iya, kayak orang tua angkat nggak mungkin kayak gitu kan? Iya. Tapi lu nangkep kan arah gue kemana? Kayaknya kalau gue ngomong agak sarkas jadinya. Iya, kayak dia dalam tanda kutip bekerja gitu, bisa dikatakan begitu ya. Betul. Di sana gitu kan. Ini sih plot twist yang akhirnya bikin gua tuh bingung ya. Kalau kategorinya adalah ani-ani, tapi kenapa lu ambil semua gitu? Lu pengen cari materinya juga, lu pengen mungkin fantasi lu terkait seksual juga pengen terpenuhi, terus lu juga pengen hidup normal yang punya pasangan, tapi pasangan lu pasti akan sakit dengan lu yang begini. Iya sih, maksudnya kalau ketika dia sama om tadi mungkin ani-ani, tapi sampai dikasih duit di lokalisasi sih itu udah bukan ani-ani gitu ya. Maksudnya ya ada namanya, tapi gue juga sama kayak lu nggak enak juga nyebutnya gitu kan. Iya. Itu sih jadi yang jadi konsep ani-ani dia juga running juga waktu itu, kata si sahabatnya ini gitu. Ada memang yang gadun-gadunnya dia juga ada gitu. Kalau itu biasanya ketemunya kalau pas di kota ini Mas katanya. Jadi dia segala lini dilakuin gitu. Yang jadi pacarnya Mas, kalau yang ke kota ini dia minta temeninnya sama ini biasanya, dan itu pasti pisah kamar sama gua katanya. Dia nggak akan mau barengan nih saat dinas di luar kota, nggak akan mau sekamar sama gua, pasti akan pisah terus gitu. Dari situ sih plot twistnya yang akhirnya gua baru tahu setelah bertahun-tahun gua nggak bareng sama nih orang gitu. Di total berapa orang yang dia ini di belakang lu? Berapa cowok?
yang gua ingat ya, kalau yang gua ingat sekitar 8 orang sih, Ja. Di luar itu gua udah nggak tahu dah. Iya. Tapi yang gua gapin, seingat gua 8 orang. Oke, sekarang tapi lu udah nggak kontak lagi kan? Udah nggak kontak. Terakhir kontak itu kayaknya 3 tahun lalu sih, Ja. Iya, 3 tahun lalu. Itu sebatas kayak ya udah chat kayak apa minal aidin gitu-gitu doang, atau dia masih ngajak lu ketemu atau? Bahasannya masih ngalur kayak orang yang pengen nostalgia lah, ya sebenarnya. Dan kadang gue jeleknya, gobloknya di saat itu ya, gue kadang masih ketarik gitu. Nah itu resikonya di situ kan. Tapi sekarang udah nggak lagi kan kayak gitu-gitu, Dit? Udah nggak sih, Ja. Alhamdulillah lah. Pasangan gue yang sekarang benar-benar support gue banget untuk ngebantu gue ngebuang kresek sampah gue ini tadi ya, gitu. Iya, berapa banyak Itu temen lo yang udah kayak Dit lepasin lah goblok lo, itu udah banyak tuh ya. Udah orang tua gue bahkan sampai orang tua lo ya. Bahkan gue kayaknya kualat deh sama orang tua gue dah gitu. Orang tua gue bahkan di momen saat pas yang tadi gue tarik cerita ke belakang yang bermasalah di pekerjaan sampai ke ranah hukum ya. Iya. Bokap gue kebetulan juga polisi aja gitu. Oke. Jadi itu gue bener-bener ngecorengin instansinya bokap lah waktu itu ya, dengan kasus-kasus begitu gitu. Udah banyak banget ya yang ngasih tahu gue, orang tua, temen, keluarga bahkan. Dan waktu itu gue kayak tolol aja gitu, Ja. Kayak orang, kenapa orang gue masih sayang kok sama bini gue gitu. Ya kayak kena tanda kutip guna-guna lo kasarnya gitu ya, seakan-akan gitu ya. Iya, kayak kena gendam. Iya. Orang kena hipnotis ya. Iya sih. Tapi waktu itu gue bisa jawab, gue runningnya gue based on tanggung jawab. Gue ngerasa masih bisa benerin nih orang gitu. Waktu itu sih begitu gitu. Tapi ternyata bukan ngebenerin dia, guanya malah ikut-ikutan rusak gitu dengan pola begitu gitu. Iya. Oke, Dit, nih 2 pertanyaan terakhir, Dit ya. Ya. 2 pertanyaan terakhir. Nah, pertama nih, lu bisa kasih tips apa ke laki-laki bodoh di luar sana yang mungkin beresiko ada di posisi lu dulu gitu, untuk bisa menghindari yang gini-gini maksudnya? Oke. Ya itu sih, Ja. Gue ngobrol sama, gue sampaikan ini ke lu juga memang objektifnya adalah itu ya, karena gue tahu banget laki-laki punya tanggung jawab besar gitu kan ya. Kalau lu hanya ngomong lu cinta sayang tapi based on lu itu hanya fisik, gue rasa itu bukan cinta dah gitu. Karena lu nggak akan damai cuman hanya dengan visualisasi menurut gue gitu. Oke. Terus makanya kan kadang peribahasa sering ngomong ya, kadang lu tau nggak sih kenapa cewek itu kalau nangis nutup mata gitu. Karena sebenarnya dibalik kalau dia buka matanya itu sebenarnya nangisnya bener-bener kayak fake, lu tau gak sih, Ja? Gitu. Gue mikirnya begitu gitu. Sampai di momen mental gue tuh rusak banget buat mandang perempuan di masa itu ya. Oke. Jadi mungkin saran dari gue itu sih, Ja, lebih ke apalagi mungkin yang di generasi sekarang ya. Sekarang generasi apa sih, Ja? By the way, Gen A ya udah ya. Alpha yang lagi SMA gitu-gitu, yang lagi mulai pacaran Alpha kayaknya. Apa ya? Ya itu sih mungkin ya udah lu fokus kerja aja deh gitu, nggak usah lu ngeliatin yang sekarang, karena gue cukup katok aja bermedia sosial ya, jujur ya gitu. Jadi gue nggak banyak ngikutin tren. Insight gue cuman jangan lihat fisik lah gitu. Even lu nemuin saat lu nemuin satu hal yang bentuknya adalah pengkhianatan, mending lu tinggalin dah udah. Karena menurut gue ya relationship yang paling kacau itu yang saat dia rusaknya dari dalam dengan modelan cheating begitu gitu, bukan dari intervensi muncul dari luar. Itu sih, Ja, lebih ke situ. Semoga karena gue paham waktu itu dulu rasanya gimana jadi orang goblok ya gitu, yang bener-bener buta, bahkan pasangan lu udah jalan sama orang lain, bahkan melakukan hubungan yang harusnya nggak lazim buat dilakuin, itu masih lu terusin. Wah, itu gokil sih, gobloknya kayak gua dulu gitu. Berarti itu ya saran lu, jangan hanya ngelihat dari fisik doang dan fokus kerja lah buat gen alpha nih yang lagi mencari pasangan gitu ya.
Iya, betul sih, Ja. Karena udahlah, lu tanggung jawab lu besar banget cuy gitu. Ya karena kalau gue ikutin timeline cerita lu, kayaknya usia lu juga nggak terlalu beda jauh sama gue, Dit ya. Iya, guys, kayaknya kita seumuran deh, Ja. Iya kayaknya ya. 21 gua, Ja. Tadi gue hitung tuh 21 3 tahun belah. Oh iya nih milenial nih gue pikir nih. Pantas lu agak gaptek bermedia sosial mungkin ya. Halodoc mungkin lu lebih paham di usia gini dibanding medsos. Oke, ini terakhir Dit, pertanyaan terakhir Dit. Siap. Apa yang lu mau sampaikan ke cewek tadi kalau dia by some reason tiba-tiba nonton video ini dan inget suara lu gitu dan dia denger obrolan kita gitu, lu mau nyampein apa ke dia? Oke, mungkin yang mau gue sampein terkait itu ke dia ya. Udahlah gitu. Dia pernah bilang statement ke gue kalau gue itu hidup gara-gara yang lu lakuin. Dia bilang ke gue gini ya, gara-gara yang lu lakuin gue akhirnya hidup dengan kepura-puraan. Gue nggak paham makna kalimat itu, kepura-puraannya yang lu buat itu yang model seperti apa gue nggak pernah paham. Tapi pesan gue cuma satu. Saat lu dapat takdir yang memang secara kodrat lu nggak bisa lakuin, jangan juga lu jadi berantakin semuanya gitu. Mending lu jadi manfaat deh minimal buat orang-orang sekitar lu gitu. Jangan hanya keluar statement di mulut lu, ya udah hidup gue udah begini, minusnya gue begini, gue pengen happy aja gitu. Happy lu tapi nyakitin orang sekitar lu itu juga nggak baik sebenarnya. Iya. Terutama orang yang sayang sama lu gitu ya kan. Iya itu sih, Ja, gitu. Jadi lu masih bisa jadi manfaat kok sebenarnya gitu, tanpa harus ngelakuin happy dan munculin ego lu ke atas tapi akhirnya tuh nyakitin banyak orang gitu sebenarnya. Iya. Sebenarnya happy lu, apa yang bisa lu capai sekarang itu sebenarnya bukan value, tapi lebih sekedar lu lagi pakai jas hujan aja buat nutupin biar lu nggak hujanan sebenarnya. Iya emang ani-ani harus diilegalkan sih sebenarnya Dit ya. Gue pernah ngomong nih di TikTok gue nih ya kan. Masa pemerintah diem aja nih banyak kasus kayak begini, bener nggak? Harus ada yang take action nih, ya kan? Betul, Ja. Betul. Kalau mau legalin sekalian ya, tapi SOP-nya harus jelas nih. Gitu. Iya. Jangan ngambang kayak gini jadi banyak korban kayak lu kan. Maksudnya gini-gini ya. Bener gitu, Ja. Lu mau ani-ani, fokus aja ani-ani. Objektif lu apa dan audiens lu siapa aja, lu pasar lu di mana, lu ya udah lu mainnya di situ. Iya. Jangan kemana-mana gitu, maksud gua aja. Bener, dikirim ke luar negeri Dit, gue bilang. Jadi lu godain gadunnya tuh orang Belanda, orang Inggris, ntar duitnya potong 10% aja buat APBN, sisanya buat ani-aninya. Udah, utang negara dicicil kan? Negara ya, kan itu kan, ya gue nggak tahu sih ya itu jadi duit halal apa duit haram, bodoh amat. Haram sih, haram buat negara udah. Iya, haram sih jelas sih itu sebenarnya. Jelas haram itu. Iya. Oke lah Dit ya, semoga lu happy terus sama yang sekarang dan semoga nggak ada lagi yang laki-laki yang berada di posisi lu dulu Dit ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Harapan gue sih, Ja. Amin. Aja, lu udah mau dengerin gue. Sukses terus lah, Ja. Sehat-sehat bareng keluarga. Amin. Sama-sama Dit. Semoga ya. Thank you juga nih udah mau berpartisipasi ya Dit ya di konten ini ya. Siap. Amin. Thank you, Ja. Oke. Thank you, ya. Sekian Dit ya. Makasih Dit ya. Yuk.